Kita ini nggak miskin tapi dimiskinkan. Iya. Jadi Profesor Mahfud MD 20 juta per orang. Iya, sebenarnya jalan. Makanya tadi Mas Badan Subo Kastowo namanya. sampai sambat dalan. Jadi ya makanya APBD kita ini 3,2 triliun ngomong. Tapi entek kanggo aparat. Sampai bayang 1,2 triliun untuk gaji. Berapa persen itu dari 3,2? Per 3. Setiap proyek, setiap kegiatannya masih untuk pegawainya 30%. Tinggal piro gitu. Nah ini yang harus kita rubah, kita dorong untuk perbaiki sehingga istilahnya sampai pegawai itu cewek karena duit tentang toilet yang dibayari karena itu tadi bukan anggarannya bukan untuk masyarakat. Nah ini yang harus forum-forum seperti ini harus banyak, orang harus mengamalkan ilmunya sesuai bidangnya masing-masing supaya persoalan kecil-kecil ini bisa terselesaikan gitu. Mesti anggaran itu alasannya pejabat kan anggarannya tidak mampu, anggarannya kecil. Saya hitung di APBD Lamongan itu untuk makan minum pegawai itu 80 miliar. Dari seluruh dinas tak kumpul kita itu loh. Nah ini kok ini tidak dikembang bangun jalan berapa kilo? 80 miliar. Ya banyak lumayan. Aspal 80 kilo. Jadi ini harus dipinter masyarakat ini. Ya sih ngerti menang. Ngerti banyak orang ngerti ya menang. Di zona nyaman mungkin ya. Iya. Nah itu hisap paling gede itu geges nih menyembunyikan ilmu. Dua ilmu tapi gak diaman. Iya. Makanya mari kita bermuhasabah dari kesulitan ngoreksi awak video ya. Aku wis bener tak? Silahkan salah sih. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Gus Nur Salim menyampaikan APBD Lamongan ini belum derajat itu desa terkaya se-Lamongan pastinya. Mereka pabrik duwe pabrik ya. Kuwi cara dihitung CSR pabrik ana gudang garam, ana pabrik apa kayu, ana pirang pabrik teng derajat niku. Ada bensin, ada apa? Itu nek cara CSR berapa persen aturannya? Nah, 2,5% dari penghasilan pabrik itu mestinya desa Dertam Blumbang ini Agustusan paling gede sak Lamongan. Ya, itu sampaikan kepada Bapak Kepala Desa harus diperjelas CSR di nanti dijupuk daerah atau dijupuk sapa dirupak nopo perkara hitungan kula ana pabrik teng desa Dertam Blumbang ini Agustusan gak mungkin narik masyarakat pengajian ra mungkin narik masyarakat tapi kadang kok angel. Ya, kalau aku itu tukang demo, tapi tak demo dia kok pantas aku wong derajat. Saya itu tukang demo di tingkat provinsi ya sampai tingkat pusat ya. Saya penggerak massa. Gimana dia penggerak preman, penggerak massa, sampai kalau ditangkap sampai Sugi Jakarta perkara kula biyen tukang demo belane PKL teng Surabaya. Lalu kula niki dikenal teng preman Perak, Jayabaya, Wonokromo. Jadi saya membayar ada 1000-an preman waktu itu. Jadi saya apa sangat bila belajar pengertosanipun untuk lewat Pak Majuri atau perangkat desa, Bapak Bingsa, gimana kita tetap bisa bersinergi. Jadi AWD beka unek-unek beka ngerasani ya. Jadi bicaranya kita sebagai ulama bisa meredam situasi masyarakat, prasangka masyarakat kepada Bapak Kepala Desa, pada perangkat desa supaya tidak berlanjut, jadi sehingga saling bisa bersinergi, bisa meredam situasi. Mergo hitungane Dertam Blumbang kudune makmur, kenapa kok durung makmur? Nah ini perlu dipertanyakan. Melebar lagi, ngidul ngimbang, ada pabrik tebu dan macam-macam. Dan ini kalau kita ungkapkan semua pasti akan memancing amarah masyarakat. Untuk itu di mana masyarakat amarah masyarakat tidak memuncak, tidak terjadi protes atau demo besar-besaran,
demo sampai merusak, merugikan masyarakat sendiri. Nah ini bagaimana kita bisa bersinergi dengan ulama, karena yang bisa meredam situasi adalah ulama yang bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Ini Gus Rohim, monggo yang penggerak jelasan apa? Dengan Beliau dari sastrawan. Gus Rohim dulu saya ketemu di Jakarta Utara. Saya waktu itu di safari dakwah di Jakarta Utara safari Ramadan setengah bulan. Jadi di Jakarta kebetulan Gus Rohim ini adalah ketua les bumi Jakarta Utara. Tapi beliau asli Moropelang. Dan sekarang sudah kembali ke Moropelang lagi. Moga Gus Rohim mungkin syair-syairnya keluar. Mana Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala makhluk, segala benda, segala asma, segala sifat, segala apa saja. Al-Fatihah. Tentunya kemana-mana kita membawa raga kita, di dalam raga ya ada ini, ada doa, ada tenaga dan seterusnya yang selalu manunggal. Kalau dunia uang adalah di luar tubuh kita, paling dekatnya di dalam dompet, dalam saku, dalam rekening, rangkas, tapi realitanya dia yang mengalahkan kita semua. Hidup macam cuan. Saya nggak tahu fungsi agama apa, realitanya pun kita sama-sama mengetahui ternyata semuanya tunduk pada itu. Mudah-mudahan anak pola orang tua nggak keberatan, karena segala perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan maka secara otomatis itu membuat keberatan, membuat malu orang tua. Maka kita selalu sebagai manusia, titel yang sangat mulia, titel yang sangat terhormat daripada titel kiai, titel ustadz, titel wais. Karena semua perangkat profesi adalah alat sarana dalam rangka untuk membantu kerja manusia yang seutuhnya, manusia sejati, manusia disinggung tadi sebagai khalifah, sebagai pemimpin dan seterusnya. Yang ingin saya bahas dalam hal ini, sebagaimana yang saya dengar tadi, bahwasanya peradaban, 4 sahabat peradaban itu adalah selain manunggal dalam diri kita, tenaga, ilmu, doa, dan di luar kita adalah harta, maka tentunya kita punya sama-sama tanggung jawab untuk menggotong royongkan, mengkolaborasikan 4 elemen ini, 4 unsur ini ikut membantu yang namanya mengibarkan bendera kemuliaan peradaban, sehingga akulah Muhammad, kamulah Muhammad, kita lah Muhammad. Nah, tentunya kesadaran ini tidak bisa tanpa ada yang tadi disinggung, majelis, diskusi, kajian, dan lain seterusnya, sehingga kita ngaji ini akhirnya outputnya adalah iso ngajeni untuk yang ngajeni waktu nih, ngajeni tenongko nih, ngajeni atani, ngajeni titipan-titipan segala, sehingga semuanya ini memang kita alirkan kebinekaan itu menjadi eka, menuju kepada ekanya, menuju pada samudranya. Kalau masih tetap saja kita berpikir pada konsep aliran primordial, maka berat. Kalau kita berangan-angan bercita-cita sebagaimana apa yang dimimpikan Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang dimimpikan oleh para pendahulu kita dan seterusnya. Karena kita adalah orang-orang yang suluk, orang-orang yang torikot, orang-orang yang melakukan perjalanan, maka orang-orang yang diperjalankan inilah yang harus mampu menunjukkan jalan. Karena banyak jalan-jalan yang memang sengaja dicipta dan seterusnya, tapi jalan yang memang diritoinya seperti apa. Tentunya kita butuh diskusi, butuh silaturahmi, butuh mengheningkan cinta, butuh merenung, tadabbur, tafakur, dan seterusnya. Karena semuanya adalah bagian dari sarana, syarat rukun di dalam rangka kita ketemu. Oh, kita bukan karpu, bukan karpe. Ini
inilah yang kemudian disebut kesadaran, sehingga kau memang orang-orang yang terpanggil. Wit itu memanggil, gunung itu memanggil, kalenan memanggil. Tapi kok rumongso dipanggil pangeran, dipanggil makhluk era roh. Dan ini juga menjadi bagian dari sesuatu yang tentunya menjadi bahan refleksi kita. Benarkah kita memang menjadi bagian dari umat? Benarkah kita memang menjadi bagian dari orang tua? Benarkah kita memang menjadi bagian dari anak-anak yang baik? Harapannya semoga pertemuan ini memang menjadi bagian dari saling mengenal. Sehingga aku mengenalmu, maka aku belajar mengenal diri. Maka kualitas pergaulan tidak ada tanpa lain, harus bergotong royong, harus bersatu padu, harus rukun. Maka dengan kerukunan itu kita akan lebih mudah menggapai harapan dan impian di dalam rangka untuk mewujudkan apa yang kemudian disebut tadi cita-cita luhur, mimpi-mimpi mulia dan seterusnya. Dan ini adalah tentunya tanggung jawab kita semuanya selaku sebagai anak bangsa, karena kita berada di bumi yang sama, di tanah yang sama, di wilayah yang sama, maka kita punya konsekuensi hukum saadat, yaitu bumi dipijak langit dijunjung. Ini bukan hanya tanggung jawabnya kiai, ini bukan tanggung jawabnya pemimpin, tapi ini tanggung jawabnya manusia. Dan kita lah bagian dari ciri-ciri yang dikasih kesempatan untuk hidup di muka bumi ini yang juga harus memikul tanggung jawab itu. Tentunya tidak ada cara lain, kita harus bergotong royong, kita harus bersatu padu. Terima kasih Gus Lukman. Semoga ini nanti memang mengarah kepada tadi disinggung oleh Kang Arif, menuju kepada pernikahan, pelaminan, perkawinan, sehingga pasca ini akan melahirkan yang namanya anak-anak kebudayaan. Anak-anak yang kemudian tumbuh dari sebuah kesepakatan musyawarah bersama kita. Tadi dalam sambutannya juga singgung entah 3 bulanan, 5 bulanan, 1 bulan dan lain sebagainya. Tentunya dengan lingkaran-lingkaran itu tentunya harapannya nanti akan menjadi lingkaran besar, tidak hanya lingkaran kecil. Maka mudah-mudahan ulama ini memang dipertemukan dengan para wali-wali, karena saya juga tidak percaya kalau hanya yang menyelesaikan ulama terus kelas Gus, kelas kuli-kuli kayak kita. Tentunya desain itu ada yang berkehendak, dan kita harus mengintip desain itu apa yang dimaksud dengan dipimpin oleh hikmat atas dasar dorongan keinginan luhur, dan kita sama-sama belajar menyelaraskan dengan apa yang menjadi bagian dari kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri, bukan kehendak komandan kita, bukan kehendak Pak RT kita, bukan. Tapi kita belajar sebagai tukang dan kuli yang menyelaraskan dengan desain yang dikarno sendiri alami. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai bagian dari diskusi dialog tadi yang disebut sebagai pelayanan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian dari langkah awal, karena ini bagian dari usaha untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan. Karena kita semua ini adalah orang-orang tua yang akan melahirkan kehidupan selanjutnya. Maka orang tua yang baik adalah orang yang tua yang bertanggung jawab, pani oleh pani soro. Sebagaimana dicontohkan para pendahulu, para pendiri bangsa, para pejuang-pejuang veteran, mereka berkorban mati-matian, darah nyawanya dipertaruhkan, gak menikmati kemerdekaan. Kita lah yang menikmati, tapi tiba-tiba tanpa kita sadari kita menjadi bagian dari pengkhianatnya, tapi masih merasa bahwa saja kita adalah anak soleh, anak baik. Kemudian kita ingat kepada tanah air kita, karena tanah air inilah yang kemudian menjadi akar persoalan yang terjadi padanya dari dulu sampai sekarang. Kita sengaja dibuatkan mainan biar lupa, dan hanya anak kecil yang suka main-mainan. Tak peduli ini kelas elit, kelas tengah, kelas bawah, kayak main-mainan, kayak objek, kayak sasaran. Aduh, sedih. Mudah-mudahan penonton-penonton kayak beliau-beliau gus-gus kita, para kiai-kiai kita ini memang memberikan satu ketauladanan, tahu
Tahu. Gowo panggonan pakaiane. Pada saat kapan harus bersorban, pada saat kapan harus kaping gunung, pada saat kapan harus bertopi. Karena seragam-seragam itu justru malah nanti akan membebani seakan sebagaimana tadi hisab yang lebih besar. Artinya semoga saja umpan-mampan itu menjadi bagian dari wilayah pancaran dari sebuah kesadaran sehingga sering pinter ngomong ya sek luman telogois, sek lupan dunyone, sek lupan ilmune dan lain sebagainya. Karena bahasa itu bukan hanya ucapan, bukan hanya tulisan. Kertas tak sope saya tak obong, WAP tahunan. Ya. Tapi kitab yang tergelar dan tergulung ini juga menjadi bagian dari literasi, referensi yang kemudian juga harus diapalagi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian dari usaha ikhtiar kita yang kemudian nanti akan mendapat petunjuknya dipertemukan dengan utusan-utusan orang-orang yang berhak membawa waktu perubahan sebagaimana cita-cita. Amin. Matur dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk terakhir dari Gus Rohim. Ya mungkin ini acara terakhir dan perlu kita simpulkan ya. Dan sebelum saya simpulkan saya mohon maaf. Nah, sebenarnya para Gus-Gus Ustadz Lamongan banyak yang kita hubungi dan menyatakan kesiapan, tapi ternyata pada malam ini juga banyak yang belum terhalang, tidak bisa hadir mungkin karena hujan atau apa, jadi kita tidak suudon, tapi yang penting kita sudah berusaha sebagai anak bangsa, kader-kader bangsa, dan secara lahiriah kalau piyambak jadi ibu terbatas, mungkin gus-gus yang pondoknya lebih gede, gus dasar gitu, jadi kurang batas. Ya, tapi karena niat kita adalah khidmat pada para masyayikh kita, khidmat kepada para guru-guru kita lewat para gus-gus yang ada. Ini memang niat kita dari belajari anak-anak kita semua, para santri, untuk gimana kita bisa berkhidmat pada masyayikh kita, pendahulu kita. Ya, jadi untuk nyambung sanad, nyambung barokah lewat para gus, itu niatan kita. Dan ini jadi untuk para gus juga harus mengerti, inilah yang harus dimengertikan, yang saya katakan harus ada gerakan kembali ke pondok, harus ada gerakan kembali ke pondok, masa kembali kepada tatanan ulama kuno yang betul-betul melaksanakan pelayanan secara mutlak. Dan gerakan mungkin dari Pak Raden Hastowo tadi mungkin perlu adanya gerakan kembali ke desa. Tapi saya memang sejak dulu ada tulisan saya itu mensukseskan gerakan kembali ke desa, itu program Padepokan Sunan Derajat Girinoto, tapi dengan kita kembali kepada diri kita masing-masing dulu, noto dodone dewe-dewe, kembali kepada potensi yang kita miliki masing-masing. Dan inilah yang mungkin sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu persahabatan dalam spiritual, dalam budaya, dalam keragaman pengajaran. Jadi kita harus rukun, walaupun kita beda paham, beda aliran, bahkan beda agama, tapi untuk negara kesatuan Republik Indonesia kita harus bisa bersinar, harus bisa bersinergi. Dan insya Allah nanti kita ke depan, nah ini mumpung ono perwakilan dari Jarum begini, ya, dari Asparagus, mungkin nanti kita ada langkah-langkah rutinitas untuk didukung oleh Jarum. Ya, kalau gak didukung tak dukung balik di Jarum. Kalau yang kejempir, kalau mau dan ngomong preman ya. Pokoknya aku jalur rokok gak dikirimi tak dukung balik di Gus saja. Nah, memang Jarum ini saya amati CSR yang betul-betul melaksanakan CSR dan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk para gus-gus. Jadi saya sampaikan contoh humas Jarum, yaitu Pak Legowo Qadri almarhum. Beliau sangat baik sekali dan beliau termasuk pencetus penggerak Asparagus, termasuk bapaknya Asparagus. Beliau dulu setiap kesini melayani di sini, ya, jadi humasnya Jarum pusat. Jadi Pak Legowo itu, Gus, pernahkah saya kesini minta jibat sampean, minta keris sampean atau rajah sampean supaya rokok laris? Gak tahu toh. Aku rene nang gus-gus kabeh, tujuanku mau nyenengno para gus, nyenengno para kiai.
Jadi nyenengno para Gus, nyenengno para kiai wis gak ada Allahumma, wis otomatis dadi donga. Gak ada jalur donga otomatis dadi donga niku jan cospleng niku ilmu jarum nggih. Dadi nyenengno masyarakat. Makanya ono acara-acara pengajian, acara-acara hari jadi nasional harus didukung ya. Karena apa? Inilah yang akan menjadi bentengnya Jarum ya. Ditolong sampaikan ya pada Bos Jarum. Gus Jalil ini namanya Gus Jalil ini dari Kudus, asli Kudus, yang memang sering silaturahim di Padepokan Sunan Derajat Giri Toto. Dan ini kesimpulannya pada malam hari ini bahwa dalam dialog kebangsaan ini, yaitu mendengar dengan unek-unek perwakilan-perwakilan dari masing-masing dari seniman, budayawan, dari kalangan alit wong cilik, dari pejabatnya sudah lengkap semua. Intinya kita harus bersinergi dan terutama untuk kalangan para Gus, para kiai betul-betul harus turun gunung untuk gimana masyarakat tetap bisa sabar, tetap bisa bersyukur dengan keadaan seperti sekarang ini. Dan nanti kita akan realisasikan, kita wujudkan, akan keliling di desa-desa yang memang betul-betul membutuhkan pencerahan. Dan kebetulan Gus Rocky juga semangat juga untuk keliling di setiap desa, membuat forum-forum seperti ini, komunikasi seperti ini. Beliau dengan ahli puisinya, ahli senimannya, Isableng, dengan ahli syair-syairnya yang dengan refleks. Beliau semua syair beliau adalah karangan beliau sendiri. Dan itu nanti akan kita laksanakan, dan semoga acara pada malam hari ini bisa didengar oleh para pemimpin-pemimpin kita, para guru-guru kita, dan saudara-saudara semua, para khususnya di Lamongan, sehingga tidak ada persepsi mungkin orang dialog kebangsaan kita nggak partai, tapi ya mungkin orang salah paham nih Gus. Apalagi Gus Wahab ini saya sampaikan, beliau ini adalah baru dilantik menjadi ketua di salah satu ketua bidang keagamaan dan kebudayaan DPD PDI. Nah, PDI itu kiai. Tapi alhamdulillah PDI itu pengurus bersarung. Di beliau dilantik jadi ketua DPD PDI Jawa Timur. Jadi insya Allah kita doakan beliau semoga amanah, bahwa betul-betul beliau terjun di partai politik juga untuk membela, melayani umat. Oke, mengatakan kirang langkungipun kawula nyuwun agung pangapunten lan matur suwun sangat atas kerawan panjenengan sedaya. Muga-muga pertemuan menika menjadi pertemuan yang penuh manfaat dan barokah untuk agama, bangsa dan negara. Oke, para pemirsa semesta TV, itulah bincang-bincang kami silaturahim dalam rangka dialog kebangsaan di Padepokan Sunan Derajat Giri Toto. Semoga pada malam hari ini tercerahkan bumi Nusantara menjadi bumi yang masih sesuai dunia. Untuk para hadirin semuanya, terima kasih atas partisipasi panjenengan. Kunjungan pandangan, mohon maaf apabila ada hidangan pasungatan yang kurang, kemudian dari mana saya mewakili keluarga besar Padepokan Sunan Derajat Giri Nata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya melalui manajemen Semesta TV pada kesempatan malam ini, mohon diri dari saya Ihdinas Shiratal Mustaqim, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas dan salam bahagia tanpa batas. Om Gunung Basuki Lanten, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga seluruh alam makhluk hidup bahagia, harmoni dan sejahtera. Monggo giliran makan.